Jualan ya. Jualan. Jual apa aja itu? Harus saya jawab. Karena arahnya pasti ke sana. Sering kita dulu awal-awal memang berat. Loh, kalau gagal kan harus membangun perkawinan lagi. Kesel toh? Wah, kesel. Mas Pur itu kok le turu ki ning sanding kerdus. Mas Pur bonsai iki. Lah kerdusnya tak iring. Ki Mas Pur tak sok mlebu nang kerdus tak tutup blek goleki wong. Salam budaya dan salam Pancasila. Saudari ini seperti biasa yang ditemani oleh Mas Alit Jabang Bayi. Salam olahraga. Orang salam budaya? Olahraga adalah bagian dari budaya. Oh gitu. Budaya olahraga. Iya. Ya, sore hari ini kita kedatangan tamu dua sosok yang kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak. Dua makhluk. Ya nggak tahu termasuk jenis makhluk apa, gendernya apa kita nggak jelas ya. Mohon maaf. Jadi sore ini kita akan membahas tentang angkringan. Apa itu angkringan? Ini bakul-bakulnya angkringan. Ya. Mungkin yang orang-orang di luar Jawa nggak tahu angkringan. Dijelasin dulu. Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang apa ya, sekarang jadi sebuah tempat nongkrong, tempat makan, awalnya tempat makan, yang ini tempat makan yang isinya ada nasi kucing, ada anggora, ada nasinya. Itu kucing. Oh enggak, maksudnya nasinya Nasi itu kucing. ada nasi kucing, nasi. Kenapa dikatakan nasi kucing? Karena porsinya kecil. Oh, tak pikir nasinya kayak kucing gitu. Kecil, dan itu ada teri macam-macam, terus ada gorengan, ada snack. Nah, kemudian penyajiannya itu bukan warung tapi gerobak. Oh, itu angkringan ya? Angkringan. Nah, minumannya ada juga? Ada minumannya. Minuman sudah kembali. Air keras? Air keras. Air keras. Mantap jadi patung. Apa namanya? Biasanya di situ nanti terjadi interaksi antara pembeli dan juga penjual. Oh gitu. Ngobrol ke gosip, ngobrol ke kesenian, ngobrol ke apapun yang mengenai yang terjadi. Oh gitu. Apapun yang mengenai yang terjadi. Jadi lah. Nah, ini ya. Tadi itu mak. Terus di Jogja itu ada yang ada sebuah brand gitu ya. Brand sekarang jadi brand ya. Sebuah brand dagelan. Yang di Komedi situasi ya. Nah, yang diproduksi oleh salah satu TV yang ada di Indonesia. Yaitu televisi stasiun Yogyakarta. Yeah. Nah, kita tidak berlama-lama, kita kenalkan tamu kita. Yang pertama Mas Ari. Ya. Oh, tak buka ya. Buka Mas dan kita. Mulane kok bengep. Nah, Mas Ari. Selamat sore. Nama lengkapnya siapa Mas Ari? Ari Purnomo. Ari Purnomo. Ya. Purnomo panjangnya, City. nggak tahu kan? Ya. Nama panjangnya? Ari King. Ari King. Oh, awas ngerti ya. Aku tangguh juga. Yang terlalu muda ya. Lalu yang kedua Mas Rio. Ya. Yang dikenal di angkringan sebagai Rio Serundeng. Mas Serundeng ini panganan ya? Parutan klopo ya. Parutan kelapa sing digongso. Mas Ru, Mas Rundeng. didekatkan mic-nya. Oke. Ya. Siap. Nah, jangan timblok tolong. Timblok ini bahasa apa? Tapi kalau dijilat boleh. Oke. Jangan Anda infeksi. Ya ini Mas Rio dan Mas Ari ini tokoh-tokoh yang berkecimpung di dalam komedinya angkringan ya. Jadi Mas Ari sebagai sutradara ya sekarang ya. Juga penulis naskah. Penulis naskah. Komplit. Mas Rundeng itu ya pemain ya pokoknya komplit lah ya, kadang Langsung usung sok godok wedang. Iya. Nah, mungkin nanti kita bisa berbincang banyak dengan mereka. Kalau nggak salah angkringan itu dimulai tahun 97 ya. 97 ya. 97. Kalau Mas Ari Mas Rundeng join tahun berapa ya? 79. 2022 kita bergabung. 2002. Telepon Berarti itu baru tahun depan. Tahun depan baru bergabung. Tahun berapa Mas Ari? saya masuk tahun 2007 ya? 2007. Masuk ke mana itu? Masuk alam bata. Masuk karantina. Alam bawah sadar.
Sok sadar seorang. Tahun 2007 kita 2007. pertama kali bergabung dengan teman-teman angkringan. Setelah 10 tahun berdiri Mas. Berarti 10 nggak tahun. ketemu saya dong. Waktu datang ketemu nggak ya? Trisipan kayaknya. Trisipan ya. Saya ke utara. Ya, situ saya ke lewat belakang. Jelian. Iya. Jadi kan waktu itu tokoh-tokohnya kalau nggak lupa yang awal-awal ya. Ya, Ada almarhum Mas Gareng. Mas Gareng, betul, ada ya. Mas Wisben, Mas Sunet. ya. Terus yang ada siapa lagi? Pak Arjono, Pak Arjono. terus Mas Bambang Rabies juga pernah. Yubro. Pernah. Yubro. Yubro, ya. masih Masih sekarang. awet. Mbak Soimah juga, Mbak Soimah juga. sempat masuk juga. Sempat ya. Awal-awal. Iya, iya. Ya betul. Tahun-tahun itu ya. Saya juga dulu sering banget, hampir setiap kali ya. Tapi ya sekarang udah ganti alih generasi ya Kita buka kan. restoran. Bukan. Restoran angkringan itu tadi. Angkringan itu tadi. Kalau Itu generasi awal yang iya, ya. betul ya. Orang-orang itu. Itu berarti berjalan kurang lebih 10 tahun. Sebenarnya tidak berjalan di situ saja sebenarnya. Tidak pernah kemana-mana. Kalau bukan SPG di angkringan ya. Maaf. Iya iya iya. Yuk, Mas Sanu, sekarang kita menanyakan ya ke mereka ya. Kalau situasi angkringan sendiri sebelum dan setelah pandemi bisa diceritakan, Mas? Ya, yang jelas untuk on air-nya ya. Kalau untuk on air-nya memang sebelum COVID ini kita bisa mendatangkan penonton ke dalam studio. Dan itu tentu menambah apa ya? Menambah Sawer. untuk sahur podo. Rantai yo. Sahuri. Itu apa ya? Menambah energi buat pemain karena bisa langsung berinteraksi dengan Supporter ya. supporter, dengan penonton yang memang target kita SMA mahasiswa. Tetapi iya. juga tidak kadang-kadang ibu-ibu perkumpulan. Ibu pengajian dari Iya, mana gitu kan? betul. Karena favorit saya itu banyak ibu-ibu. Oh gitu. Iya, kalau saya jalan-jalan ke desa-desa kan ke daerah Bantul, Sleman gitu pasti ditanyakan. Banyak yang dikenal. Banyak yang kenal. Mas Didi kok mboten ngangkring katanya gitu. Mas Didi kok dereng nyaur. Dereng genep. Jadi kok dari lahiran. itu awal-awal kita memakai penonton. Kemudian setelah karena ada COVID ini, kemudian juga sesuai dengan protokol kesehatan, penonton ditiadakan. Sekarang sama sekali. Sama sekali. Cuman kadang-kadang hanya kelompok-kelompok kecil itu saja dari teman-teman misalnya dinas yang ikut mengantar itu saja, tapi tidak banyak. Itu aja nonton di luar studio. Di luar studio juga Oh, sekarang nggak boleh ke dalam. nggak boleh. Masuk. Ada ininya ya. Akuariumnya itu. Oh, iya, yang bener. di luar kaca Ya, itu. Di luar Di luar kaca kaca. itu. Ah, sih. Jadi Berarti memang, ya ada kompak ya. studio, kemudian disiapkan ada kaca, kemudian disiapkan untuk menonton. Jadi tidak bisa masuk ke dalam studio. Berarti paling berapa? 16 orang? Paling Nggak Pak. nyampe. Nggak sampai. Paling banyak itu. Kan itu kan tempatnya kecil juga Iya. ya. Ya memang kalau di dalam studio jadi pengap jadi ya risiko Iya, ya. risiko, Kalau betul. Kita kan nggak tahu. Nggih. Oh gitu ya. Nggih. Jadi memang bedanya gimana Mas dengan ada penonton sama tidak? Lebih kepada apa ya? Lebih pada emosional ya. Lebih kepada emosional. Kemudian pasti berpengaruh ketika berinteraksi dengan penonton dan tidak pada materi-materi yang dibawakan. Kadang-kadang kalau ada penonton kan kita bisa garap-garapan sama penonton, Oh, iya, gojek betul. sama Roasting, penonton. respon, ya. Nah sekarang yang di roasting teman-temannya sendiri. Usah roasting chip sama lu. Ngomong-ngomong ini sudah lagi ngomong ya. Kan ngomong-ngomong kan gitu kan. Mas Alit pernah ikut nggak bintang tamu angkringan? Sekali. Pernah. Training sekali. Kan jadi rambaknya Pak Di. Nanti cantol kering dhuwur kan. Rambaknya Bang Bayi namanya. Pernah sekali waktu training di Ada yang beli Pak? Enggak ada. Lari rambak semono gede nih. Langsung dibuang kok itu. Timbangan kucing tewer-tewer. Iya gitu ya jadi. Nah kalau mungkin Mas Ari atau Mas Rio ingat nggak itu awal mulanya terbentuknya angkringan itu gimana? Itu kalau nggak salah pemarkasannya kan Mas Kris ya. Mas Kristiadi. Iya. Ya, Terus betul. awal mulanya itu gimana? Saya kok lupa ya. Padahal saya dulu yang awal-awal ya. Soalnya saya tanya saya yang menjawab Mas Didi kok Iya, ini. Dulu harusnya gimana kita awal-awalnya? Coba dibalik-balik. Kita tanya. Dulu gimana awal-awal 97 ketika awal-awal angkringan dibentuk itu seperti apa? Ya itu yang mau saya tanyakan. Nanti balik.
Saya juga lupa itu Ya, karena kita saya festival. masuk, kita sama Mas Ari juga kebetulan bareng sama Mas Ari masuk angkringan itu. Di sana itu masih formasi Suwargi Mas Gareng, Mas Junet, Mas Mas Wisben, Dalijo sama Dalijo. Modi. Di sana. Iya. Kita bagian di sana. Tempat lain beda. Dan dulu belum pakai musik kayak sekarang. Sekarang kan pakai Oh, musik betul. yang Iya. dulu belum pakai musik. Dulu belum ya. Terus kalau nggak salah kata Mas Kris pernah nyinggung bahwa angkringan itu konsepnya pertama kali adalah talk show. Apakah benar? Kalau salah nggak usah dijawab. Terima kasih. Saya pernah ngobrol. Sebenarnya golek-golek. Kita awalnya bikin talk show. Oh. Mas Kris bilang awalnya kita bikin Tahun talk berapa show. itu kira-kira? Ya, toh? Tahun berapa itu? Tahun 1943. Tapi kalau dengan zaman Mojopahit ya, Wah, si awalnya itu. Ketok loh, nggak salah. Apakah benar itu? Kalau setahu saya dulu memang kemudian Mas Kris mengawali ini karena melihat potensi-potensi seniman-seniman yang ada. Kemudian di TVRI juga kemudian ada slot, ada ruang. Nah, Mas Kris mengumpulkan beberapa teman-teman pelawak, bukan hanya pelawak sebenarnya dari berbagai latar belakang. Seperti Mas Dalijo itu sebenarnya berangkatnya bukan dari pelawak, tetapi justru dari tari. Tapi oleh Mas Kris dikumpulkan, Pak Harjono itu dari ketoprak. iya. Gitu. Terus Mas Babang Rabies juga dari ketoprak. Nah, dikumpulkan membuat sebuah acara sebenarnya sebuah acara komedi, ngobrol santai tentang isu-isu yang ada ketika itu. Tapi kemudian pada formatnya karena sebelumnya teman-teman ini kan juga di luar sudah lumayan akrab, sehingga acaranya menjadi lebih gayeng, lebih cair. Nah, kemudian kalau dulu saya tidak salah, dulu programnya namanya obrolan angkring. Iya betul. Ya kan? Obrolan angkring karena mengangkat semangat dari yang disampaikan Mas Ale tadi dari Situasi. Dari situasi angkringan itu ngobrol pedagang pembeli membahas apapun, membahas isu-isu yang anget. Nah, Jualan ya. Jualan. Jual apa aja itu? Harus Bisa saya dijawab. jawab. Karena arahnya pasti ke sana. Ke sana itu Masnya ke. Sebaiknya kita hindari pertanyaan seperti itu. Nanti terkontaminasi. Betul. Nah, Itu dari sejarahnya. ide dari kelihatan ya idenya. realita di situasi dalam angkringan itu Betul, kan betul, ya betul, makanya deh betul. obrolan angkring sekarang menjadi Angkringan aja ya. Sekarang menjadi angkringan. Ya, itulah. Jadi perkembangannya memang dari dulu ya. Benar, perpindahannya nih Mas. Dari pemain awal ke sekarang pemain ke angkringan angkringan mungkin ya yang dimana pergantian pemainnya itu bisa dikatakan lebih dari 50%. Nah, ini ono iki Mas kendala nggak? Mengganti senior-senior yang terkenal lucu-lucu, gayeng-gayeng dan kompak. Ya teman-teman merasa keberatan, bukan berat atau santai ya? Oke, Mas Rundeng. Apa? Cerita Mas Rundeng, itu Mas Rundeng cerita. Ya nek kalau dari awalnya memang rotok mentoyong juga istilahnya wajur kita harus punya strategi bagaimana yang senior pindah ataupun ganti yang ke tempat lain juga kita Nanti ke tempat lain. Transfer ya? ya, Aku nggak pindah loh aku. Masih Pak, dia masih. kita harus menggantikan posisi mereka itu yo diomong ke berat ya berat karena kita harus paling tidak harus bisa selevel dengan mereka dalam segi apapun tuh Mas, dari segi kreatif, segi lucune, segi opone lah, semuanya harus iso backup paling ora ning sore sithik lah ben ora ketok jomplang banget. Tapi yang jelas menariknya begini, saya masih ingat betul ketika awal-awal saya Mas Rundeng, kan angkatan kedua kan saya, Mas Rundeng dan Mas Pawiro. Ya. Mas Pawiro ketika awal dulu luar biasanya begini, teman-teman angkringan dulu yang senior sangat memberikan ruang kepada kami, memberikan pelajaran pada kami. Jadi diajari ketika saya Mas Rundeng gagal itu selalu dibesarkan hatine. Surapopo sing jeneng. Oh ya, sering. Kenapa nggak menyerah aja? Sering kita dulu awal-awal memang berat. Loh kalau gagal kan harus membangun perkawinan lagi. Bukan Pak Edi. lucu tadi. Pun lumayan sesuk lo jak tengah keringan. Senior beliau loh. Oh iya. Iya. Saya udah nggak ngangkring kok sekarang ngangkrok.
Jadi memang seperti Mas Wisben, Mas Jonet, Mas Dalijo, Bude Beru itu selalu memberikan support pada teman-teman yang muda ketika itu. Mas, wes rasa canggung. Nah, kemudian dari transformasi ilmu itu kemudian kami merasa oh iya ternyata memang harus kita makan, harus kita terima gitu loh, sambutan harus kita sambut dengan baik. Kita dibimbing terus, diberi istilahnya dikai bahan. Kadang-kadang dikai bahan. Kalau lawakan kan dikasih bahan, dikasih materi. Kok ngene Mas. Nah, itu yang kemudian justru menjadi kita semakin nyaman. Nah, dari perjalanan waktu ketika kemudian sampai saat ini alhamdulillah sampaikan Mas Rudeng tadi, oh ya wis saiki wis luwih mapan. Teman-teman angkringan yang sekarang sudah banyak belajar, tetapi sebenarnya kalau saya merasakan secara pribadi itu nilai kekeluargaannya yang sangat saya temukan sangat luar biasa di angkringan. Berarti yang senior memang membimbing ya? Sangat. Orang nyebut aku ya, padahal aku dulu yang membimbing loh. Lalu aku membimbing dia menunjukkan jalan. Jalan apa ya? Ya itu. Jalan ke belakang. Iya. Ini namanya ini tidak tahu balas budi. Malah Aku tak bimbing loh. Orang ngerti dalane loh, ngerti petang. Sekarang itu tidak usum balas budi, balas didik. Budi sama Didi akur tuh sekarang. Dulu nggak akur. iya. Berarti dengan supportnya senior termasuk yang Didi ini Yang didik juga ya. jadi cambukan kalian untuk semakin menyerah ya. Saya itu jadi ya objek penderita. Waktu itu kalau ayah tahun berapa gabung? 97 itu udah gabung. Kayaknya ya tahun-tahun itu Ya, ya, awal-awal itu 98, sudah. 97. Bintang tamu ya, Bintang tamu. tapi sering. Tapi sering. Bintang tamu reguler tadi ya. Kamu reguler. Karena mungkin zaman itu masih terbatas ya. Ya. Masih terbatas. Kan generasi muda mungkin baru mulai Tidak sebanyak, awal-awal iya. muncul ya. Saya tuh kemarin ketawa nanti saya Ya, mau tunjukin. ketawa kemarin kenapa diceritain sekarang ya? Ketawa sekarang ya? Mau kita ngobrol sekarang ya? Aku ingat ini anak-anak ini jadi ingat dulu plesetan pertama. Ini kan mereka ikut main saya masih punya fotonya. Iya. Aku tuh bisa ketawa. Jadi lucu, irengku, cungkring. Loh, dulu kan tua, sekarang muda. Oh gitu. Ya, jadi perjalanan Kok melar ya? biasanya seniman gitu. Dulu biasanya kelihatan tua terus kesini semakin muda. Tapi Mas, yang ini termasuk satu seniman yang dia sudah mengarsipkan kegiatannya dari awal. Oh, Termasuk seniman dengan arsip terbaik versi on the spot adalah karena Hadiah. saya lihat foto-fotonya aja beliau ya. Bahkan Iya. beliau sudah foto dirinya sejak sebelum lahir, Mas. Kalau kamera ronsen itu SG gitu. Besok mungkin di suatu saat kita bahas yang ya. Ada kamera yang Wah, ini yang Kodenya ini mesti. Kodenya ini. Loh, itu kekuatan. Soro itu. Kekuatan. besok kita bahas yang seorang seniman yang tetap sudah walaupun niatnya bukan untuk Niat arsip, dokumen tapi ya. Dokumentasi. tapi sekarang kembali ke angkringan. Mas, dulu kan senior ya Mas ya, Eyang dan kawan-kawan Iya. seumuran Eyang lah, Ya. usia 100 tahun lebih. Nah untuk ada ini enggak? Ada perbedaannya ketika membangun kreativitas. 23 tahun itu bukan waktu yang pendek untuk bikin sesuatu yang masih eksis sampai sekarang. Ya, betul. Nah, kalau berbicara kreativitas, kami di tim itu selalu bukan mengedepankan, tapi kita selalu memilih untuk berdiskusi bersama. Sehingga sumber kreatif itu tidak muncul hanya dari satu atau dua orang, tetapi dibangun bersama-sama. Kadang-kadang Mas Rudeng misalnya nih, saya nulis nggak punya ide, saya tanya ide apa? Oh ini Kang, cerita. Nah, kemudian jadi cerita. Itu hampir semuanya. Kadang-kadang kita saling sharing sebelum syuting gitu. Ketika reading materinya kita bahas bareng-bareng. Nah, Kadang ini Mas Ari udah punya naskah. ngengkrengan gitu. Dengan kita pas reading, yuk, oke kok kayak ono sing ganjel nih. Mas Kang ini dibuat gini aja, gini. Dirubah gini. Oh iya. Nah, jadi karena Komunikasinya betul tetap ada. karena bersama-sama tidak dari satu orang, tapi kemudian bersama-sama. Mas Kris juga sama. Jadi tidak jarang ketika naskah sudah jadi itu bongkar. Nah, Oh ya, berarti ya.
Ya bongkar. Ya, Bongkar. bongkar. Saya ngalami kok itu Iya, benar. dah? Kalau dulu kan Oh. yang awal-awal kan masih naskah Naskah. teks ya. Naskah tulisan. Dan waktu munculnya generasi muda itu memang mereka mau menerima ide dari yang lain, dari luar gitu. Saya ngalami juga kan Ya, nanti ya, betul. ide gini, gimana Mas? Oh iya, iya, saya gitu misalnya gitu. Jadi ya itu kreativitas memang munculnya dari apa ya istilahnya? Dari partisipasi atau dari ini kan. Karena kekeluargaan yang dia Bener alami. ya. Oh, Sehingga berkembang terus jadi hidup toh. luar biasa. Baiklah, terima kasih. Loh, kok terima kasih? Kok udah terima kasih? Kalau untuk ini, untuk cara pemilihan pemain gimana Mas? Wah, ini. Karakter Ah, misalnya karakter betul. ini Ah. cocoknya apa gitu. Itu yang lebih tepat cerita Mas Rundeng. Pengalaman jatuh bangun mencari karakter itu. Itu Mas Rundeng itu pengalamannya luar biasa. Pripun Mas Rundeng? Jatuh bangun pencarian karakter itu. Pencarian karakter itu masa-masa paling sulit bagi saya. Karena itu bareng kan dulu bareng saya, Mas Wiro sama Mas Ari itu bareng. Mas Wiro itu pertama kali udah dapat karakter kayak gitu. Si Mas Ari juga dapat karakter wong tua itu wes itu. Saya tuh belum dapat karakter ngantek di kayak gini ora dadi, kayak gini ora dadi. Sampai stres saya tuh sampai ngupus. Saya bilang sama Mas Ari, "Kang aku tak leren wae, aku tak neng Bali dodol handphone meneh wae." Dulu kan masa lalunya penjualan handphone. Iya, iya. Iya, iya. Wah, ada cerita. Mikrofonnya lewat mikrofon ini. Nah. Udah gesek-gesek. Jadi ngomong ini. Gimana ada cerita apa? Jadi ceritanya dulu sebelum saya masuk angkringan, saya itu dulu kan pedagang handphone di Jalan Mangkubumi ya dulu namanya, depan KR. Oh iya iya. iya. Dia ini sales Columbia ya. Columbus. Ya, dia sales Columbus. Sales elektronik. Sales elektronik. Oh iya. toh. Dia tuh kalau setiap hari itu jalan ngalor ngidul Jalan Mangkubumi itu golek mangsa. Iya. Nah, saya tetek neng ngono dodolan handphone. Ketemu ini ngobrol lah sama Mas Arin ini. Dia juga gelisah karena harus bekerja sebagai sales sedangkan dia punya potensi untuk berkesenian. Dia juga gatel lihat saya, kowe iki duwe potensi kok kowe dodolan handphone gitu. Wong loro ngobrol ning angkringan to. Terus piye nek dhewe leren lit nyambut kayak ngene iki, yuk berkesenian wae. Kakasan. Itu setiap hari Mas. Sudah kenal sebelumnya toh? Sudah. Iya, dari kecil. Iya, dari kecil. Jadi setiap hari itu dia kalau sore itu mampir ke angkringan depan saya jualan handphone itu ngobrol gitu. Terus saya sampai narik bojo saya. Nek aku metu nyambut gawe dodolan handphone piye ya, aku pengen berkesenian. Ya ora apa-apa. Tapi yo dhewe ya kudu kencangkan ikat pinggang, lemangan kudu ngirit ngene-ngene oh siap. Ya alhamdulillah terus saya sama Mas Ari berproses ya ikut ketoprak, ikut angkringan gitu. Dan alhamdulillah lumayan sekarang bisa Duh, jaga. itu tahun-tahun berapa ingat nggak waktu plesetan itu, waktu yang jenengan ikut itu? Udah setelah itu Mas Didi. Oh setelah itu. Itu kan sempat vakum toh? Ya, Kita sempat vakum. terakhir kan kita ke Semarang itu ya kalau nggak salah. Semarang ya? Iya. Acara Boyolali aku. White Snake Semarang Legend. White Snake Oh, Legend. White Snake Legend. Ah. Yang Oh, iya, Mas iya, Pur iya. sak. Nah, itu saya nggak ikut. Sejak dewe ya. Apa sekarang dulu untuk dia diajak? Ono cerita lucu ning Semarang. Itu dulu kan ada Mas Pur Bonsai, Iya. Pur Bonsai itu. Sampai sana itu kita harus JR. Jadi siang itu JR, nanti malam main siangnya itu Bekasnya JR. di Sri Ratu. Jadi ratu Iya. kayak tempat tuh ya Mas. Ah, betul. Siang itu JR kesel loh. Wah, kesel. Mas Pur itu kok le turu ki ning sanding kerdus. Mas Pur Bonsai itu. Lah kerdusnya tak iring. Kayak Mas Pur tak sok mlebu nang kerdus tak tutup, blek goleki wong. Iya saya ingat itu. Ah, karena kerdusnya ini gede kerdusnya. iya, iya. Neng pinggiran yang kerdus snack itu lho gede loh. Sama tak sok, ini ngoleh tak sok, ngoleh kok nyemplung kerdus tak tutup pak, tinggal lungo. Aku neng ngarepan gue dong gue bingung bulan Turu, Mas, waktu itu. Turu Mas, bonsai. Iya ingat zaman itu ya. Iya. Zaman Iya, kita iya. sering buat ketoprak plesetan. Iya, betul. Itu kan White Snake Legend itu kan campur ya antara Iya, campur. drama tari kan. Itu main ular ya waktu. Main ular Ya main ular sama Itu juga Mas Dalijo juga ada. Oh iya. Mas Dari Dalijo apa ya, ada. dari Iya, situ? Mas Dalijo ada sama jadi pegang Kalau ular. saya- Oh, iya. Mas Dalijo terus ketemu lagi lama ketemu lagi sama Mas Dalijo sudah sama-sama di angkringan itu. Oh, iya. Sudah di angkringan itu. Jadi perjalanan kita itu luar biasa ya sebenarnya. Dari zaman plesetan ini nanti suatu saat kalau apa kita ngundang Pak Marwoto, Bu Yati Pesek itu saya mau membahas tentang plesetan, sejarahnya plesetan. Itu menarik sekali itu, ya kan?
Iya betul. Karena dari zaman ini masih kecil-kecil dong. Masih mereka masih. Saya Ini dalam juga, kuliah. oh ini jangan, emang saat sendiri tikus. Saya masih dalam bentuk surat nikah waktu itu. Itu belum resmi gitu. Iya. Aduh. Ya itu dulu saya tuh di angkringan sempat menyerah, saya malam-malam datang ke rumahnya nih, wes aku tak leren bae, saya bilang gitu. Yo Jo, dianu. Angkringan itu ya. Hampir Sebelum 1 tahun ketemu pencarian karakternya itu. Akhirnya Paling Lebih dari lama. 1 tahun. menemukannya apa? Nggak sengaja atau Sebenarnya lebih ke metode pengenalan karakter sebenarnya. Jadi kekuatan angkringan itu sebenarnya ada kekuatan pada individu, karakter individu. Nah, Mas Sundre kan dulu kan tidak terbiasa membaca teks, tidak terbiasa membaca naskah. Ketika dikasih naskah mesti stres. Tapi begitu kemudian sharing, Mas coba Mas, Serundeng nggak usah dikasih naskah, wis diculke wis sak karepe dhewe, wis dikai garise wae kaya apa. Nah, setelah itu baru mulai nyaman. Jur wegah metu. malah ngetok liyane. Karena metu aku tak kene wae. Sama-sama sesuai jiran. Kusi. Ngetok gilian itu harus dibahas. Oke, Maksudnya setuju itu kita apa? bahas. Iya. Kita bahas Maksudnya ngetok harus gilian. begini kan? Haruskah kita tekan bersama? Kuat sekali. Iya. Saya kalau kita lihat karakternya ada banyak sekali. Mas Ali jadi orang tua. Ya. Mas Ali itu jadi Dulu awal-awalnya Mas Dalijo itu jadi waria. Awalnya dulu. Awalnya dari angkatannya Iya. Iya. sama. Jadi, ya. Ya, itu dulu, tapi kemudian karena ada peraturan Ya betul. laki-laki Laki-laki ya betul, itu kemudian diganti. saya juga pernah jadi perempuan dulu ya Mas Dalijo ya. Saya juga pernah. Tapi kemudian karena ada peraturan itu, oke kita harus mentaati. si Wisben, Mas Garing apa dulu? Oh iya benar. Iya. Mas Garing paling luas jadi. Jadi lucu Saya dulu banget. di angkringan juga pernah dalam satu episode itu semuanya jadi perempuan. Jadi perempuan semua. Wah itu ger tenan. Bener. Tapi nggak boleh tayang. Iya ya kadang-kadang. Tidak boleh saya. Sebenarnya alasannya apa sih? Gitu-gitu. Alasannya. Jadi begini. Orang yang jelaskan. Jawab nggak? Jawab. Orang yang jawab. Iya. Terus apa karakternya macam-macam Mas ya? Mbak Trinil jadi Mbak Trinil itu jadi pacarnya Pak Wiro. Pak Wiro. Sekarang mahasiswa. Doktorandus. Siapa? Pak Wiro. Pak Wiro doktorandus. Doktorandus. Kuliah 14 tahun baru lulus. Kalau Mas Sundreng jadi Penjual angkringan. Penjual. iya dodol. Sing Sundreng dodol. Srindel itu. Sotel. Sodel. Tambahnya sedikit. Kalau sodel itu masuknya kapan ya? Sodel. Masuknya itu sama-sama. nggak lama juga dari kita ya. Gitu ya. Paling selisih sekitar 1-2 tahun. 1-2 tahun. Karena si Tere Iya, sodel istrinya, itu dulu awalnya kan menari. Ya. Tari. Dan Betul. sering saya ajak nari. Jadi saya tuh nggak ngira kalau sodel sondagel itu kan setelah masuk angkringan itu kok jadi Iya. pelawak. Dulu awalnya sering nari. Sama kayak yang tuh penari yang sondagel akhirnya. Makanya ngajari siapa ya? Angkringan. Bapaknya ini yang ngajari Oh, saya. satu dosen ya. Anak mana diajari. Oh, bisa ngajar dewi. Oh, akhirnya ketemu karakter itu. Ketemu karakternya ya, tapi kemudian sekarang juga sudah mulai kita coba hal-hal baru lagi. Misalnya begini, kalau dulu kan yang selalu misalnya ada tamu, ada narasumber kan selalu saya. Nah sekarang sudah mulai saya bagi teman-teman juga. Oh. Yuk ketemu dengan narasumber bergantian supaya kemudian lebih komplit lagi karakternya teman-teman. Menariknya di situ. Beneran jaga. Beneran jaga karena memang di angkringan itu kita tidak pernah membiasakan tergantung dengan 1-2 pemain. Bahkan dalam proses kreatif naskah itu biasanya kita syuting hari Jumat ini. Iya. Hari Senin itu pemain dihubungi semua dulu. Bisa nggak? Kalau tidak bisa, naskah menyesuaikan. Naskah yang menyesuaikan. Tergantung pemainnya. Tergantung pemain yang bisa. Jadi di angkringan itu kami sangat sangat terbuka dengan teman-teman. Tetapi sejauh ini memang teman-teman karena komitmennya juga sangat luar biasa. Tapi kadang-kadang kalau pas berbenturan, Mas Runting pas lagi laris-larisnya, ya tidak masalah. Ketika harus, Mas aku episode ini nggak bisa ikut ya nggak masalah. Naskah yang kemudian yang harus menyesuaikan. Sebenarnya tadi kalau sempat dibahas itu bahwa Mas Runting itu nggak kulino dengan naskah Naskah. itu sebenarnya sebuah tradisi dari
kesenian topong itu. Oh, iya. Nah itu saya belajar dari ketoprak dan wayang uwong. Jadi kalau penuangan itu tuh mas, Penuangan sering namanya. Penuangan ya, dari penuangan. kan mesti dikumpul gitu. Terus bapak itu kan, almarhum bapak kan juga gitu. Saya kan dulu masih jadi pendengar kan, Iya. jadi saya tahu gimana penuangan di zaman Siswa Budoyo, Wahyu Budoyo, Ngesti Pandowo. Saya kenal Wahyu Budoyo Siswa tahun 74. Saya Ini belum ada lahir atau mungkin sudah tapi saya masih sudah kuliah. Udah kuliah ya. Saya kuliah terus. S1 udah belum ya? Dung. Nah itu Oh, itu penuangan. memang tradisi itu yang sering saya sharekan kepada generasi muda bahwa jangan istilah itu jangan nyepelekan atau jangan ngemengke senian topong. Karena saya pengalaman menjadi seperti sekarang ini justru saya memadukan antara akademisi, ilmu yang saya dapat akademik dengan topong Lapangan ya. dan lapangan, dan itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kalau mengandalkan Akademisi saja. kalau tidak bisa. Ayo totoan, ayo totoan, ayo padu karo aku, padu karo aku. Kalau tantang-tantangan maksudnya masalah rego. Iya. Ya memang apa ya, kalau di topong itu kan kalau sekarang kita menyebutnya hanya treatment ya. Iya. Garis besar cerita sehingga pemain yang harus mengisi dialognya. Benar. Iya. Kalau nggak kulino nggak bisa mas. Betul, Saya itu benar betul, dulu pengalaman justru dari bapak, dari Bu Yati itu kan penuangan gitu. Awalnya yo gap-gapan, yo nggak karuan nggak bisa apa-apa. Pertama apa ya? Pertama singkat nggak? Waktu pertama kali main penuangan pertama kali. Kalau Yang jadi apa? ceritanya, kalau aku justru penuangan pertama kali dari bapak sama dari Bu Yati itu nanti di episode yang Oh, iya. plesetan itu menarik sekali karena Anda tertarik? Tunggu yang besok. harus mendengar episode yang akan selanjutnya. Episode selanjutnya adalah tentang plesetan. Tahu apa itu plesetan? Tak banting dari plesetan. Itu menarik mas, benar itu nanti ada ilmu tersendiri. Karena kemudian kalau di angkringan kemudian gini, jadi naskah itu hanya sebagai panduan sebenarnya. Sebagai penulis naskah kita menyiapkan dialog. Tetapi kemudian yang menghidupkan naskah itu adalah pemain sendiri. Jadi tidak ada istilahnya langsung mendirect. Gue kudu ini nggak ada. Di angkringan tidak ada penyutradaraan model itu. Tetapi pemain menjadi sutradara untuk dirinya sendiri. Dan itu kita komunikasikan dan karena kemudian kita sudah lama bertahun-tahun sehingga kadang-kadang ki ngerti iki dagelane arep mlakune ning ndi. Nah, dicegati. Kadang-kadang gitu. Wah, iki mlayune rono, cepetoke ning sono. Itu karena sudah apa ya, sangat paham karakternya. Dan Apal ting-teng. apal ting-tengnya gitu loh. Wah, nek serundeng iki engko mesti mlayune ning kene. Sekarang ini pengen tahu cerita-cerita behind stage-nya. Nah ini. Ya, kisah-kisah lucu atau apa Sedih menarik lah. boleh. Apa wae diceritake. Gimana kembruan kamera apa? Iyalah sing Apa ya sing fenomenal ya apa? kita era ono sing lucu malah. Soalnya Sing lucu serius. uripe. Malah serius. Karena memang komedian itu ternyata kalau digarap itu memang serius mas. Ya. Stand up komedian itu ketika membahas materi di breakdown secara serius. Begitu bahkan ketika dia harus tampil sendiri dia serius. Seriusnya stand up komedi tadi mas. Yes. Ternyata nggak iso sing guyon santai. Enggak. Ternyata komedian itu juga digarap secara serius. Betul. Sekian dari saya. Tapi begini, kalau kadang-kadang begini, biasanya kalau kita sebelum syuting itu seringnya kita garap-garapan, woi cuy-cuinan, cuy-cuinan malah, karena justru itu yang akan mencairkan apa ya ketegangan, dah. Beda misalnya dengan proses-proses kreatif, misalnya teater, malah orang itu guyon toh. Serius. Tapi kalau justru angkring kan begitu masuk ruang make up itu wes mesti ece-ecenan. Siapa saja jadi bahan, pasti jadi bahan. Nah, saya kira dari itu kemudian apa ya? Menjadi tidak ada jarak lagi antara Mas Rundeng dengan Yubero, saya dengan Mas Dalijo yang lebih senior. Seperti pemanasan ya malah Iya, itu ya. betul. Iya. Jadi kalau apa ya? Misalnya begini, kadang-kadang pernah ada peristiwa begini. Sebelum syuting itu Mas Kur sempat marah-marah karena ada masalah apa ya? Ya. Marah-marah. Jadi apa ya? Bukan marah tapi Memberikan masukan. memberikan teguran. Harus gini. Nah, ketika pentas malah mejen. Karena kita beban. Beban ya. Betul. Benar. Awal-awal itu Nggak atau cair Iya. Nggak lunyu. Nggak lunyu. Makanya kemudian kita berkomitmen ini kok ada masalah diselesaikan setelah
setelah Acara. syuting. Setelah syuting ini kalau harus ada evaluasi, kita kumpul bareng dulu, kita ngobrol. Tapi kalau menurut buku Jangka Jagat, kalau biar lunyu tambah ilengoi mas. Oli. Sama handphone. Oh, body. Kan pakai madu biasanya. Loh. Dirubung semut. Itu pas Mas Kris marah jadi serius Mas ya. Iya. Ketika selesai kenapa enggak gantian dimarahin Mas Kris? Nah, Kowe iki Nah, itu pas mau tak marahin, lungo. pinter deh. Tapi sekarang karena kadang-kadang gini, jadi jujur gini, misalnya kita sebelum syuting ya ditegur gitu ya, kok marah gitu ya. Nah, siasat kami kemudian, nah ketika kita syuting, ya sing nesu kuwi ngomah nggo bahan. Oh. Ketenan ngono. Maksudnya tadi kan Dibalik. dibalik. Dibalik gitu. Lagi waktu apa? Lagi marah ditegur. Ditegur. Ditegur ki ya biasanya. Ditegur sebenarnya. Oh ditegur. Ditegur terus Ditegur sumur. Nanti pas kita take, ya itu jadi bahan bahan dagelan kita ya. Dia marah-marah. wes sing muni apa ditirokno ning dhuwur panggung. Dadi lucu. Jadi sing nesu ya rasane sing nesu. Dan penonton paham Mas ya. Kayak kita mengambil angle-angle yang sifatnya umum. Oh. Kalau kadang-kadang Gojek pribadi gitu kan penonton nggak paham. Iya. Tapi misalnya apa ya menegur masalah disiplin misalnya kan itu masalah umum. Umum, ya. Nah, kita memilih pengalaman-pengalaman itu yang apa ya yang sampai saat ini saya merasakan paling sangat berharga begitu loh. Karena kita ketika berkumpul dengan komunitas lain, wah iso bedake iki. Oh nek angkringan ngene. Nek komunitas karo sing kae ngene. Karo sing cah cilik kae ngene. Tapi masih ingat nggak Mas Rio mungkin kejadian yang paling berkesan ketika sebelum atau sesudah syuting rekaman angkringan sing kelingan? Orang yang Dia menarik. nggak punya ingatan soalnya. Maksudnya sing Yang paling berkesan. Bebas ki boleh seneng, boleh sedih, boleh oh lucu, boleh. nek sing berkesan paling seneng ki kayaknya sangat-sangat banyak. Sing paling sedih ki satu Mas Alid. Pas take itu dulu itu kita punya Mas Ari tadi ngomong yang ketemu narasumber sekarang mulai gantian, yang dulunya Mas Ari sekarang ganti-ganti. Terus dulu itu yang namanya keluar pertama Mucui. itu ada mucui itu Mucui. keluar Mucui pertama istilah. itu ada sangat beban. Jadi iren biar nek metu pertama iren karena membuka acara itu sangat-sangat berat atau iren. Nah, itu dulu nek iso pecah di pembukaan awal kuwi itu sesuatu yang luar biasa. Iya. Wah, dilale aku buka pas pecah. Lagi 5 menit cut. Listriknya mati. Wah, dadi dibaleni nek. Padahal wis lucu. Wis lucu pas dibaleni ku ora lucu belas. Mumet aku. Sopo ki, Mas? Aku. Menceritakan diri sendiri. Wah, itu wis cek paling sedih nih, Mas. Dadi wis pas buka lucu ger-ger lagi 5 menit Lampunya mati. lampunya mati Kudu Wah, dibaleni. harus diulang lagi ya, pengulangan itu sing belum tentu bisa seperti yang tadi. Nah, itu Karena- susahnya komedi itu, Pak. Betul. Yang ya. Karena Pak Yang. spontan. Pak Yang. Pak Yang ini, Pak Yang. Kan, Yang. kalau musik ketika bisa diulangin deh, balikin deh, tinggal balik ke ilmu. Tapi kalau komedi itu kan nggak bisa dengan materi yang sama. Penontonnya Iya, podo betul. tuh. Iya. Penontonnya sama. Nah, bedanya musik sama dagelan itu Mas Alid. Nah. Musisi sama dagelan bedanya situ. Satu misal grup band A gitu ya. Saiki malam minggu saiki main neng Jalan Magelang wis dengan lagu A. Besok malam minggu selanjutnya main meneh neng titik kuwi, lagunya podo, ora masalah. Tapi nek dagelan malam minggu saiki main neng kono bahane iki. Malam minggu sesuk meneh main neng kono bahane kudu ganti. Podo mesti dibedheki wong to. Diurak karo penonton. Wis tahu. Ayo, ayo. Ora lucu. Wis tahu kok nonton. Lungo, nyok. Lalu bubar. Nah, kalau tarian ngaruh nggak ketika lagi, apalagi masa seperti kan lagi Iya. banyak daring kan, nari lagi tengah-tengah gitu tiba-tiba dikat karena teknis, ngaruh nggak ke mood Ya sama. sama tuh Pak? Iya, karena kan namanya apa ya istilahnya? Olah rasa. Iya, pada waktu kita tampil itu kalau kita bicara masalah pertunjukan panggung itu kan transnya itu kan di situ entrance ya, seperti entrance bukan entrance kesurupan ya, tapi istilahnya kalau dalam bahasa tari itu
Kalau kita menari membawakan karakter entah itu pelawak apapun, itu kan entrance dengan karakter itu. Oh iya. Nah itu kalau pedot ngono ya Baleni lah. nanggung ya, Iya. ra enak gitu rasanya. Nanggung juruming dismet itu. Yang kayak mau. Ya, mulai meneh iki lek arep goleki sambungane mau terus angel banget. Bener, moodnya kan Iya. beda sudah. Moodnya beda, betul. Jadi nggak harus dagelan ya, penari pun sesuatu yang berbau menggunakan rasa ini mesti nganggo ra enak ketika harus baleni ya. Nah ini saya jadi ingat, saya pernah ketemu sama orang teater dari luar. Ya, mereka itu kagum dengan Luar pulau atau? luar negeri. Luar negeri sih. Luar pulau cedak sih. Monggo tiketnya ono sing luwih larang ya Iya. luar negeri kalau Luar pulau dalam negeri. Oh, dari Jogja ke mana? Ke Papua misalnya Papua. gitu lebih mahal daripada kalau kita ke Singapura. Kalau ngomong ke tiket. Jadi gini apa? Mereka seorang teater. Jadi kalau teater di barat itu kan memang teks banget kan. Koma titiknya kan terbaca. Harus tepat. Nah, dia kagum sekali dengan seniman-seniman ketoprak. Kan tak ajak teman saya itu yang orang teater dari luar, dari Jepang, dari Eropa nonton ketoprak. Lihat saya main di ketoprak. Terus hanya dituang, penuangan aja tuh. Tuang tuh ada tulisannya sama tulisan ini. Oh ya dengan siji si A jadi apa, si B jadi apa, ngerembuk masalah teh misalnya. Gue endingnya gini-gini. Itu nanti sudah ada yang bisa ngatur gitu ya. Paling sederhana kan dia apa di Kode gitu. Itu kan mereka sangat kagum. Itu tidak bisa ditiru sama pemain-pemain dari luar. Nah itu loh, kelebihannya itu Indonesia itu. Ya. Termasuk pemain film juga memang harus saklek. Sekarang kalau pemain film tuh iso improve mas. Sutradara sama kayak penuangan. Kowe kok ngene iki yo, ngono kae. Itu pengalaman saya, berdasarkan pengalaman saya yang tidak pernah syuting. Itu sama. Ceritanya di angkringan juga sama. Jadi angkringan itu pernah dibuat penelitian oleh seorang mahasiswa di Belanda. Wah. Di Belanda. Dari luar juga ini. Luar juga sama luar. Nah, ketika itu si mahasiswi ini kalau nggak salah mau ambil doktor katanya, kalau nggak salah. Dia mengikuti proses angkringan beberapa bulan, proses angkringan dari awal juga. Nah, setiap kali dia menerima naskah, dia menerima skrip. Itu kemudian ketika syuting dia merekam sendiri. Dia merekam yang syuting itu pakai perekam dia sendiri. Oh, suaranya. Nah, yang ada di teks itu semua keluar, tetapi urutannya belencah. Apa jenenge? Terbolak-balik. Dan itu keluar semua. Nah, itu juga si mahasiswa ini juga heran loh. Ternyata dikasih teks bisa keluar semua meskipun logikanya itu dibolak-balik. Iya. Itu dibandingkan, itu salah satu temuan, wah berarti memang angkringan ini kekuatan tradisinya ya, tradisional. Secara tradisinya, improvisasinya itu memang sangat bisa terasa gitu loh. Dan mereka nggak bisa melakukan itu katanya. Oh, karena beda ya ritmenya ya. Karena tradisinya di sana kan sekolah teater itu kan dari luar atau bukan dari Indonesia. Betul. Kurikulumnya beda nih. Indonesia itu sekolah tari, sekolah teater kan awalnya luar. Indonesia baru aja kan gitu. Oh. Ya. Sekolah tari itu berarti belum lama yang di Indonesia? Belum, kalau dibanding sama luar negeri Ya, luar. Luar kan balet, ya. Iya ada balet. Balet tahu nggak artinya? Teklek kecemplung kalen. Bukan. Timbang bola mending balet. Boten. Apa itu, Pak De? Balet niku babai ngulet. Tangi turu Ngajane. Kira tidak terus bingung. Sithik wae tekan. Le turu nang ndi? Babele turu nang ndi ngono bingung. Nah, improvisasi itu sekarang juga terjadi di angkringan. Jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang misalnya ada adegan gitu ya. Apa istilahnya adegan ini ora dadi ora pecah gitu. Iya. Kadang-kadang pemain itu kemudian dimasukkan langsung tanpa ada janjian. Itu sering sekarang. Jadi kalau kondisi pemainnya baru drop gitu, wah ini wis ora lucu gitu ya. Wah, pemain sing langsung dilebokke wis kumbuh ngomong apa itu jadi bahan itu sekarang sering gitu. Jadi harus istilah kami harus bisa menangkap bola. Menangkap bola. Ketika dikasih bola itu harus ditangkap itu dipiyake gitu. Wah, tok semat karo gua jular tok uleng-uleng. Nah, itu kebiasaan kami sehingga karena itu tadi kita sudah hafal satu dengan yang lain, gojekane sehingga ya nyaman-nyaman aja. Ya dah, dulu pengalaman angkring gimana? Mas Alit gimana? Anyep saya. Cerita deh. Terus karena orang baru toh yang jadi ketika mlebu ning dunia wah iki wonge
serem-serem kayak mlebu ya udah. Brong apa ya? Dilepah-lepah itu saya. Dilepah-lepah. Ini tak tunggu itu juga TVRI. Loh nyebut brand. Iya. Narik. Itu sama dulu ketika awal-awal saya masuk runding gitu. Jadi kadang-kadang kan karena kami baru, kami tidak tahu kadang-kadang tidak tahu kekurangan kami di mana, kelebihan kami di mana. Hampir setiap malam saya sama Mas Rundeng habis syuting itu mesti diundang di rumahnya Mas Kris. Bar syuting, kowe kurang nang ngono hampir tiap malam dulu. Nah kadang-kadang ngomong karena kita belum tahu. Wah, gile apik pune kene. Kita dhewe ora ngerti. Apik pune biasa wae. Biasa wae aku kok. Kowe apik nek ngene iki ning dadi njuk liar baleni apikku kuwi mau ning di karena aku ra dong apikku iki piye. Kadang seperti itu. Dadi yo wis Tapi sing rumangsane apik malah apik. Malah apik rumah sana kene wis apik iki. Apik lucu iki. Wah, wis biasa gitu. Itu pengalaman-pengalaman di angkringan proses kreatifnya seperti itu kurang lebih. Cukup menarik ternyata ya, Panjang cerita sekali. angkringan, jadi supaya nanti ini generasi milenial juga tahu kan. Ini ada salah satu sitkom, bisa dikatakan sitkom ya, sitkom yang diberi tema angkringan di televisi Yogyakarta ya. Ya ini sifatnya lokal, tapi sebenarnya yang nonton sudah kemana-mana, dan itu sebenarnya bisa up to date kan, karena kan bisa menceritakan situasi dan kondisi Isu-isu yang sedang Isu berlangsung. atau isusu? Isu. Oh isu aja ya. Jangan diganti A ya. Kalau A jadi Isa. Iya betul. Iya jadi mungkin ada pesan-pesan dari Mas Ari atau Mas apa? Lali. Karena tamunya lali. Robert. Gedek kan bener. Robert Godok. Itu lah ya. Hose lali ro tamu nih, padahal tamunya Hose sedulur. Sapa jeneng? Siapa jeneng muda? Manut. Jenengku sapa? Manut. Sakelingane sinten. Kalau nek nggon jeneng niku kula salah. Mas Ari dan Rio. Ya, mungkin ada apa? seniman ada pesan-pesan sama seniman maupun masyarakat, apa kira-kira Kalau saya situasi begini, pandemi dan sebagainya. Satu, kalau belajar dari angkringan itu sendiri, bagaimana sebenarnya kita punya lokalitas yang sangat kuat. Kita punya nilai lokal yang sangat kuat, dan ini Kearifan lokal. Sehingga tidak perlu kemana-mana mencarinya, karena pada dasarnya itu ada pada kita. Ada pada kekuatan, misalnya kalau kita ngomong misalnya dulu awalnya dagelan Mataram misalnya. Iya. Sekarang teman-teman stand up komedi, Stand up tragedi. nah itu kan juga sebenarnya semangatnya dari dagelan Mataram. Iya. Ketika Pak Mbah Basio, Udoroso. Iya, betul. sekarang menjadi stand up itu. Nah, Stand up comedy sama dengan Udoroso. Udoroso sebenarnya yang rasa Sebenarnya sama, iya, benar. Iya. Keresahan kegelisahan yang kemudian disampaikan jadi materi lawaan. Nah, sebenarnya kita punya Jogja itu punya dan sangat kuat. Nah, itu yang seharusnya kita bangga menjadi orang Jawa, menjadi orang Jogja, menjadi orang Indonesia, itu harusnya bangga. Sehingga kadang-kadang apa yang kita miliki orang lain itu apa ya? Gini, kadang-kadang kita sok bareng karo apa sing diduweni wong liya. Tapi sebenarnya dari itu kita punya. Nah, kalau saya boleh berpesan, berbanggalah menjadi orang Jawa dengan nilai-nilai yang ada di situ. Kemudian menghadapi situasi seperti ini ya selalu cuci tangan, pakai masker dan jaga jangan jarak. lupa. Betul. Ini paling penting itu Itu pokoknya. paling penting semacam ini ya kan. Kalau dari Mas Rio surrounding itu dari negara mana? Surrounding. Zimbabwe. Oh Zimbabwe. Zimbabwe. Itu Negara apa sih? Nah. Langsung buka itu. Ketepetan. Iki pireng. Ireng metu. Akhir metu wis tak kena. Wow, wis. Keras itu. Oke, kalau saya berpesan untuk mungkin teman-teman dan untuk masyarakat, terutama teman-teman pelaku seni, intinya di masa pandemi ini ojo nglukru, tetap semangat, tetap berkarya, mbuh apa dadine sing penting tetap berkarya dan berdoa saja mudah-mudahan pandemi segera rampung. Itu aja. Iya. Amin. Amin. Itu harapan kita bersama ya Mas ya. Iya. Nanti kita
supaya bisa reuni lagi ya. Saya tuh rindu sekali reuni dengan ini generasi Dua makhluk. ya, dua makhluk jadi-jadian ini kan. Karena saya kenal mereka dari zaman Yiyik sampai Oyok-Oyok. Iya, masih sekolah ya. Iya, zaman dulu. Lulus sekolah, Lulus sekolah. Iya. Ya, 94. 93, 94 ya. 93, Iya. pas lulus sekolah. Saya lulus sekolah itu, SMA. Ketemu sama Eyang. Ya, pas jalan-jalan gitu. Terus tak tantol. Gandulan itu gandulan kapal. Saya yang lagi ngutil tempe. Tapi betul pengalaman menarik. Pengalaman saya dengan Eyang ini menarik. Dulu itu kan saya jenenge didik ini towok ketika itu sangat luar biasa. Betul itu saya alami sendiri. Terus tiba-tiba diajak bergabung. Seneng banget Waduh. Mas ya. Pedih. Berarti tempat Buyo banyak jangan. Kalau Rio gimana Rio? Gimana? Apakah juga pengalamannya sama? Sama, takut. Nightmare ya. Iya, sama saja. Karena kalau nggak salah ini cowok itu sejenis boneka ya yang ya. Ya, apa Yang golean yang Serem ya, ada unsur sebenarnya unsur mistisnya. Nah, itu nanti suatu saat kita bahas. menarik bahas. Kalian nggak ikut Ya, kami di bahas. materi yang lain lagi ya. Materi yang lain lagi ya. Sekarang udah punya buku dua masih loh. ada di Bantul. Nini Tokonya, Tawok ya? Nini Tawok masih ada. Nah, itu kebetulan tahun aku lupa sebelum gempa. Gempa itu 2006. 2006. Nah, waktu gempa itu kan saya membantu mereka mendapat bantuan dari Jepang, terus saya menyalurkan bantuan salah satunya ke grup Nini Tawok. Itu Mas apa? Dukunnya itu kakinya sampai pincang karena kejatuhan bangunan. Nah, terus hidup lagi karena rusak itu kemudian saya dan dapat menyalurkan itu, mereka terus eksis lagi. Mudah-mudahan masih eksis. ada. Karena itu menarik karena orang mesti mikirnya Nito mesti menakutkan. Mistis Bonekanya gitu itu ya. cantik. Oh, malah cantik ya? Sebenarnya. Cantik. Tapi kok ini enggak ya? Saya belum tahu. Masih gadis. Masih gadis. Skincare-nya apa ya? Skincare-nya? Ya skinhead kayaknya. Dulu waktu kecil tuh nggak kurang ajar. Beda ya. Sekarang kurang ajar. Ayo. Iya. Saya dicangkir. Saya tuh wongnya saya lucu. Rasa ikan. Channel menito ya ikan. Iya. Ini yang apa namanya? Oke, yang ada request pertanyaan nomor 7 Oh iya. Oh iya betul. di WA. Wong ini yang harapan WA. Rano komunikasi bawa zaman saya. Zaman saiki ngono kuwi lho, apa-apa kudu nganggo HP. Ora percaya karo kanca. Percaya. Dasar. Harus jujur saja ya ngono ya. Siap burung. Beanan, siap burung. Sebenarnya ora paham. Oh, Ora dibalas kok ketekan kuota. Buka sesuk esuk. Oh sorry Pak. Ngono kayak. sorry Pak, karo mangkat kantor. Nesu-nesu pingine mau opo gitu. Wis telah. Harus juga backsound nek ngono iki. Ku menangis. Seneng kayak. Nah apa? Tak kira suruh-suruh badro backsound. Suruh-suruh badro. Beda nek yang beda. Yang di soundtrack dhewe. Menjaga tradisional agar tetap terjaga sampai kapanpun. Dari lokal menuju global. Enggak harus nasional tapi langsung global. Nyatanya yang itu dikenal di luar negeri. Iya. Padahal orang luar enggak kita kenal. Susah sekali kebanyakan. Oke, rencana ke depan untuk angkringan, Mas? Mau buka cabang atau gimana? Franchise mungkin? Kalau itu kelihatannya kita mengalir saja ya. Tapi yang jelas kita akan tetap mempertahankan apa yang ada. Karena ketika kemudian ini diduplikasi yang namanya berkesinan kan tidak bisa diduplikasi. Karena semua berawal dari rasa. Saya kira kita mengalir saja dan mudah-mudahan tetap selalu eksis pada jalur angkringannya begitu. Mata? Yes. Iya betul. Tapi saya amati kok terus ucul-ucul lagi topin itu curi kok semua. Suwi-suwi kok. Ini bangunannya baru, AC-nya baru loh Mas. AC-nya itu 24 PK. Terus yang ngadem jobo. Berarti kan serot ya vogel itu. Sing hirup malah panas kan. AC terbaru. Aja nyindir toh. Iki soalnya paham aku nguyuan. Ada udah bolak-balik paham. Best ya. The best yang the best. The best share. Beser pol. Nada kan juga ada nada bass. Ada. Share-nya yang nggak ada. bass. Best share. Seru ngobrol sama bintang tamu kita kali ini. Kita ada 2 bintang tamu dari angkringan. Ya yang kemarin kita juga bintang tamu dari Sinden. Ini baru 2 aja subscribe kita itu melebihi Halilintar loh. Iya, kita beledek kok. Suara Beledek sing mecen dari Mak Tui. Mak
apes kayak. Matur nuwun ya Mas Ari, Mas Rio. Karena kalau mau ngobrol saya yakin 1 jam 2 jam nggak cukup. Apalagi ngomongin angkringan yang sudah berjalan kurang lebih 23 tahun. Iya betul. Dari 97 dan Mas Ari dan Mas Rio ini sudah 13 tahun. Betul Mas? Iya. Udah pasti udah banget. Nggak usah dikemas dengan 1 jam. Iya. Dan kita jangan lupa terima kasih kepada Itu. pendukung-pendukung yang sudah mensupport kita. Silakan. Ya. Antara lain dari Alnek. Ya, ini peralatan elektroniknya ini semua dari Alnek. Wow. Yang membantu kita. Kemudian dari Heuristik. Ya, nanti kapan-kapan ke Heuristik ya. Ya, Heuristik itu kan di mana di Mana? mana Jalan Kolombo sana. Oh, di Kolombo. Itu apa? Enak-enak dan tarifnya terjangkau oleh mahasiswa. Mahasiswa. Ya. Alamatnya Jalan Avandi nomor 36B, Merican, Demangan, Demangan, Yogyakarta. Kalau Alnek ada dua. Yang satu di Janti. Di Janti itu ya, di bawah jembatan layang itu ya. Kalau misalnya perlu mau beli kabel untuk gantung diri itu. Kok gantung nggak ya kabel untuk macam-macam. Dia ngombe dong Ini jarak cukup kok. Ngombe. Dong cupung. Dong jubung. Ini yang satunya di mana ya? Yang satu di Jalan Godean. Oh iya, Alnek. dekat pom bensin ya. Betul ya. terus Jadi kan. nanti silakan mengunjungi. Komplit. Karena semua elektronik yang dari kantor yang juga kebanyakan dari Alnek. Maaf ya. Iya. Punya aku belum ada elektronik. Ini ada sudah ada. Belum. Hai Al. Hai Al. Jalur. Lalu ini mebelnya juga. Mebelnya ini dari Temu Kangen ya. Temu Kangen. Nama kabinetnya Temu Kangen. Ini jati loh, Mas. Jati. Oh, iya, tuh. Nggak percaya tolong dijebleskan. Diek nanti kayak. Dia gitu. Berarti kalau benjut berarti jati. Jati. Iya, jati diri. Terus ini kan ini dibangun oleh siapa iya. yang Ini bangunan ini dulu dibantu bangunannya oleh Bekraf ya. Jadi yang dapat bantuan dari Bekraf lewat yayasan. Yayasannya mungkin belum banyak kenal tak yayasannya Yayasan Natya Laksita. Oh, Natya Laksita. Iya. kenal saya punya jaketnya dulu. Ya, jadi terima kasih untuk semuanya, baik untuk Bekraf yang udah membantu sehingga kita punya bangunan 3 lantai, bisa punya ruang podcast, dan juga dari sponsor-sponsor yang membantu mensupport perlengkapan ini sehingga podcast DNT bisa berjalan. Sudah ini episode baru kedua ya. Baru masih kinyis-kinyis loh. Kinyis. Ya, Untuk yang masih belum- gadis. Iya, masih gadis. Untuk yang belum sponsor, kami tunggu. Iya kan? Tolong kami masih membuka lahan lebar-lebar untuk para sponsor yang mau masuk. Yang belum ada apalagi nih yang Oh, mobil. podcast Masa mobil mobilnya ditumpangin nih gini. Apa besok mau podcastan dengan mobil kan bisa juga ya. Bisa. Ya, sempat ada ide kita podcastnya keliling Jogja mas, yang mobil kayak harus keliling Jogja ngono kayak lho. Apa lu ki? Apa? Podcast gue mobil dewe-dewe lho. Kowe liwat Jalan Gedean, aku liwat Jalan Magelang. Iya bro. ngono kan. Yang liwat Rekrut. Jadi wah bungok-bungokan. Mas Eki, kayak kan sekarang lagi musimnya keliling Jogja menggunakan bis apa, nah kita mau bikin besok podcastnya Mbak mobil, yang mobil karo Ubang Yojo. Iya. Mungkin kita butuh space mobil ya minimal Alphard ya. Ya, sekali lagi terima kasih Senun. untuk semuanya. Sampai bertemu di acara podcast yang akan datang dengan bintang tamu yang memang podcast dari yang DNT ini ciri khasnya adalah guyon maton ya. Jadi betul. guyon tapi banyak isi dan banyak muatan-muatan edukasi lewat seni budaya. Mudah-mudahan banyak penggemarnya ya ke depannya. Terima kasih. Salam budaya. Salam Pancasila.